Hai, Gabriel di sini. Nah, di video kali ini saya mau kasih lihat atau mau ceritakan pengalaman saya bisa berpenghasilan lewat online melalui sebuah website namanya Fiverr.com. Nah, saya sudah menghasilkan sekitar $1.000 lebih dari Fiverr.com ini. Nah, mungkin Anda sudah pernah dengar website ini atau belum atau baru. Nah, silakan simak video ini. Mana tahu ini salah satu cara yang bisa Anda gunakan juga untuk berpenghasilan secara online. Oke? Nggak usah lama-lama, saya akan langsung ceritakan pengalaman saya dan di akhir video nanti saya kasih sedikit tips dan trik yang membuat saya bisa mendapatkan orderan lewat website Fiverr.com ini. Oke? Saya kasih lihat lewat HP, Anda silakan akses lewat desktop, laptop, apapun, yang penting ada koneksi internetnya. Oke? Baik, nggak usah lama-lama, ayo kita langsung akses website Fiverr ya. Jadi alamat websitenya adalah fiverr.com. Oke, tampilan di HP seperti ini, tapi tampilan di laptop atau desktop mungkin sedikit berbeda, tapi it doesn't matter, basically it's the same thing, oke? Nah, apa sih website Fiverr ini? Jadi Fiverr ini adalah website maklar online kasarnya. Dia mempertemukan penyedia jasa dengan mereka yang mencari jasa. Nah, di Fiverr ini, kalau Anda perhatikan, ada banyak jasa-jasa dengan berbagai macam kategori ya. Nah, Anda bisa perhatikan ada mulai dari graphic design, digital marketing, animasi video, menulis dan mentranslate ya, Indonesia Inggris, Inggris Indonesia, atau bahasa-bahasa lain, musik audio, programming, lifestyle, bisnis, data, macam-macam ya. Jadi Anda bisa sesuaikan, Anda bisa tawarkan jasa sesuai dengan skill atau kemampuan Anda. Oke, jadi ini websitenya. Jadi bagi Anda yang mau mulai berjualan jasa, ya tentu Anda harus join dulu ya. Nah, bagaimana cara joinnya? Nah, ini di bagian atas ada klik join ya. Nah, kalau Anda pakai Android atau iPhone, ada juga aplikasinya ya. Nah, gimana cara joinnya? Diklik join, isi data. Nah, jadi kalau Anda masih bertanya, cara join gimana sih untuk website-website seperti ini? Terlalu ya. Jadi kalau Anda mau belajar bisnis online, paling tidak cara join, mendaftar sebuah website itu paling tidak sudah harus tahu ya. Fakta bahwa Anda sedang nonton YouTube sekarang, berarti kan Anda bisa akses YouTube. Kemungkinan besar Anda punya email atau Gmail. Jadi harusnya nggak ada masalah join Fiverr ini, oke? Sudah join, nanti Anda tinggal membuat penawaran Anda. Nanti saya akan kasih lihat contohnya. Oke, jadi sudah join, anggaplah Anda sudah join, saya sudah join. Nah, sekarang saya mau kasih lihat lewat aplikasi aja ya. Jadi saya sudah download aplikasinya karena saya sudah mendaftar. Nah, saya mau kasih lihat bagaimana saya berpenghasilan atau berapa penghasilan saya lewat Fiverr. Oke, jadi ini tampilan aplikasinya ya. Jadi toko saya, toko online saya, toko jasa online saya di Fiverr ini namanya Gabe Image ya. Anda bisa lihat di atas ini. Nah, kalau Anda perhatikan juga ini ya, penghasilan saya bulan ini 0,000, tidak ada penghasilan masuk. Kenapa? Karena memang sengaja saya buat akun saya offline dulu. Saya nggak terima order dulu karena masih sibuk dengan pekerjaan offline saya ya. Jadi saya nggak ambil proyek dulu untuk beberapa bulan belakangan. Tapi tidak berarti tidak menghasilkan. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya, berapa sih penghasilan saya. Nah, ini di bagian earning, saya klik details. Nah, ini balance-nya kosong karena sudah saya kuras semua balance-nya. Berapa totalnya? Nah, ini ya, Anda bisa lihat. Saya sudah withdraw atau saya sudah cairkan sebesar $1.208. Nah, $1.208 itu berapa? $1.208 kalau dikali 14.000 lah, anggap. Itu nilainya sekitar ini ya, 16.912.000. Nah, saya mendapatkan segini dalam 1 tahun ya. Kalau ini dibagi 12 berarti penghasilan saya sekitar 1.409.333,33333. Segitu ya. Jadi kalau di rata-rata 1 bulan saya dapatnya segitu. Nah, mungkin Anda berpikir, kerja bulanan cuma dapat 1,4 juta. Kecil banget. Tunggu. Jadi di Fiverr ini penghasilan didapat per proyek yang dikerjakan tergantung apapun jasa yang Anda tawarkan.
Saya kebetulan punya skill dalam membuat gambar 3D arsitektural, 3D interior. Jadi itulah yang saya tawarkan ya. Nah, jadi sekalian saya kasih lihat ini ya. Jadi earningnya kan segini nih, $1.208. Nah, saya mau kasih lihat proyek-proyeknya ya. Nah, ini proyek saya kemarin di bulan April ya. Jadi ini saya dapat $140, nah 160, 170, kadang 35 dan seterusnya ya. Jadi penghasilan di Fiverr ini sangat bergantung pada harga yang Anda tawarkan dan juga peminat orang-orang yang membutuhkan jasa Anda. Nah, untuk misalnya, let's say ini ya, terakhir proyek saya $140. Ini adalah orang memesan gambar untuk interior kitchen. Berapa lama saya butuh waktu untuk menyelesaikan ini? Saya hanya butuh waktu sekitar 2 hari maksimal. Itu pun nggak dari pagi sampai malam ya. Pagi 2 jam, besoknya sore 2, 3, 4 jam, maksimal 4 jam. Biasa 2 jam sudah selesai. Saya dapat segini. Jadi, dan nggak setiap bulan ya, kadang Juni ada, Juli nggak ada. Ternyata Agustus, September, Oktober ada, November nggak ada. Jadi seperti itu ya, fluktuatif. Nanti saya jelaskan juga kenapa fluktuatif. Tapi dapat segini, rata-rata 1.400.000 per bulan hanya dengan kerja mungkin 4 jam, maksimal 5 jam. Saya rasa bukan hal yang buruk ya. Jadi itu bisa jadi penghasilan sampingan dan ini lumayan saya pakai untuk bayar-bayar tagihan online saya. Jadi nggak menguras kartu kredit ya, karena pencairan dari Fiverr.com bisa ke PayPal. Nah, di PayPal bisa dibayar-bayar untuk purchasing online. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa menghasilkan juga lewat Fiverr dan kenapa orderan saya fluktuatif. Oke, saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Kenapa orderan saya fluktuatif? Jawabannya adalah karena memang saya picky atau milih-milih dalam proyek. Orang yang cari penyedia jasa di Fiverr.com ini cenderung adalah orang-orang yang cari jasa dengan harga murah. Meskipun tidak selalu ya, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi banyak orang chat saya mau bikin desain begini, harganya berapa? Saya kasih harga misalnya minimal $40, 500.000. Ditolak, nggak bisa, nggak masuk budget. Mereka nyari yang $10. Nah, saya secara pribadi ada patokan, saya tidak mau mengerjakan jasa $10, $20, saya makan waktu 5 jam ya, buang-buang waktu ya. Nah, untungnya saya dapat klien-klien yang juga paham bahwa pekerjaan saya ada harganya. Maka rata-rata pekerjaan saya tadi ya $100, 160, ada yang 35 karena sangat simple ya. Itu sejam saja selesai. Jadi apa maksud saya ingin membagikan cerita ini? Maksud saya adalah kalau Anda serius, Anda punya skill tertentu, katakanlah Anda desainer grafis, katakan Anda seorang fotografer, katakan Anda seorang penulis artikel, katakan Anda punya skill dalam mengedit video, atau Anda punya skill dalam edit gambar di Photoshop, atau apapun itu, saya rasa kemungkinan besar Anda bisa menjual jasa Anda di Fiverr.com. Saya kenal orang di Bali ya, saya kan di Bali nih, saya kenal orang di Bali, desain grafis, dia kerjanya gambar. 1 bulan dia bisa dapat sekitar $6.000 dari akun Fiverr.com. 6.000 kan sekitar 80 jutaan ya kalau nggak salah, kali sendiri. Jadi prospek di Fiverr.com kalau ditekuni, saya rasa cukup menjanjikan dari segi bisnis online. Selama Anda punya skill ya. Kalau Anda nggak punya skill apa-apa, kosong, ya mohon maaf, Anda harus belajar satu skill dulu, baru mulai merintis karir di Fiverr.com. Nah, jadi saran saya, misalnya, nah sekarang tips-tipsnya. Kalau Anda mau berhasil di Fiverr.com, saran saya, atau paling tidak cara saya mendapat order pertama adalah memang dipancing dengan harga murah. Jadi sediakan jasa dengan harga yang murah di bawah pasaran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda mendapat review bagus, bintang 5. Ya. Jadi semakin banyak bintang 5, biasanya nanti orang-orang akan melihat dan lebih tertarik kepada profil-profil yang sudah ada bintangnya, sudah ada reviewnya. Nah, gimana cara dapat review kalau Anda belum pernah ngerjakan proyek ya? Jual murah dulu. Saya juga waktu awal saya jual murah sekali, karena memang waktu itu masih baru mulai COVID. Saya kerjaan banyak di rumah, nganggur, nggak ada ngapa-ngapain. Ya udah saya coba iseng-iseng pasang harga murah. Saya kerjakan satu proyek harga murah. Berikutnya langsung saya naikkan harganya. Dan proyek bergulir terus ya. Nggak bejibun, tapi cukup. Kenapa? Karena saya picky tadi ya. Jadi setiap bulan itu sebenarnya 3, 4, 5, 6 orang chat saya.
bulan lalu bahkan ada sampai 10 sampai 11 ya. Ada yang chat minta jasa, tapi ya itu dari 10 kadang saya cuma pilih satu karena satu harganya terlalu apa ya? Terlalu kurang ajar ya. Masa gambar desain kitchen mintanya $10? Terlalu ya. Jadi ini salah satu cara Anda bisa berpenghasilan online. Kalau jasa Anda populer, saya rasa setiap bulan Anda bisa menghasilkan nilai yang lumayan untuk hidup Anda sehari-hari ya. Yang pasti lebih dari gaji UMR di daerah Anda. Ya, itu sharing saya hari ini di video ini. Jadi saya sudah berhasil mendapatkan $1.200, sekitar hampir 17 juta dari Fiverr dalam jangka waktu 1 tahun. Anda pasti bisa dapat lebih kalau Anda tekun di fiverr.com ini. Oke, semoga ada manfaatnya, semoga menginspirasi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di video berikutnya.